Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ahdaru dinal islamin hatta minal baladin Palestin wa baladin Pakistan wa baladin Irak wa baladin Makkah wa baladin Madinah wa baladin Aceh wa baladin ghairihi amma ba'du. Memandung puja saban kesari takwa kepada Allah yang mana oleh Allah kakbi kepada kitanya berbagai macam nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut nagejuk dua buah nikmat yang terlebih tak raya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut nikmat-nikmat lain yaitu nikmat kagejuk dua buah bola mata. Namun kemanakah dua bola mata tersebut kita pergunakan? Apakah melihat pada jalan kebajikan ataukah melihat pada jalan keburukan? Lenyang kejulang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya sepasang jarum. Namun kemanakah sepasang jarum tersebut telah meraba? Apakah meraba pada tempat yang halalkah atau meraba pada tempat yang haramkah? Dimiyuknya lam kebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya sepasang kaki. Namun kaki tersebut telah melangkah ke manakah kaki tersebut? Apakah melangkah pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah malah sebaliknya? Selalu bernadakan salam, mari sama-sama tanya sanjung sajikan kebangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah sukses merubah peradaban dunia, dan beliau selaku pimpinan revolusioner Islam di akhir muka bumonyo. Dan menyebabkan karena beliau maka Islam hanya kedang di alam dunianya, dan menyebabkan karena beliau maka tanya pun hana di alam dunianya. Karena setelah tanya hana lagi yang tertipu lagi tanya bak masa jahiliyah menilaikan orang inang bipah ditanam budek-budek dipakai sirah orang inang lagi dipakai sirah pisang dicok di mutudong di mupayung orang tak uji teka omban ujung di pirang dicok di bah di kita hana di bohyu terima oban kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang inang yang hana yu kana yu tak asyik wahai keramat orang tuan yang terlibat tak lambung, yaitu kepada ayahanda katanya bersama. Dan lagi Pak Allah SWT bersabar-sabar dalam lindungan Allah dan putra buku yang diciptakan. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan ulang tuan yaitu kepada seluruh dewan guru, baik yang semebut urung maupun yang semebut malam, baik gurai santriwati maupun gurai santriwan, baik yang mantan sidra maupun yang sudah mendua. Dan penghormatan ulang tuan yang terlebih tak raya yaitu kepada seluruh dewan juri yang siap akan kejut tindakan untuk menilai ulang tuan seadil-adil mungkin. Dan yang teristimewa sekali yaitu kepada seluruh santri-santri yang bernaung di daerah Nurul Islam ini. Dan yang terkhusus sekali yaitu kepada kelas 1A yang telah bersusah payah untuk bantu diri lo. Dan juga yang tak lambung yaitu kepada MC yang kagoi nan lo untuk lakukan sikret dua patah haba mengenai pidato ulang tuan yaitu Islam. Islam ini merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kata Islam yaitu aslamu, aslama, istaslima, salim dan juga salam, yang masing-masing kata tersebut memiliki makna tersendiri. Adapun makna dari kata aslamu yaitu damai, perdamaian. Islam ini adalah agama yang damai, agama yang mencintai perdamaian. Siapa saja yang bernaung di dalam agama Islam, maka orang tersebut adalah orang yang sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Dan selanjutnya ialah aslama. Aslama mengandung makna yaitu taat, tunduk
dan berserah diri kepada Allah serta mengikuti semua ajaran Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya ialah istaslimah, yang artinya berserah diri. Dan yang selanjutnya ialah salim, yang artinya suci daripada mensyirikatkan Allah, suci daripada menduakan Allah, suci dari tiap-tiap perbuatan syirik. Dan yang terakhir adalah salam, yang artinya selamat. Agama Islam ini agama yang menyelamatkan. Bagi cuma selamat. Bagi si berangkasa yang berpegang teguh terhadap agama Islam, yang berpegang teguh dengan baik terhadap agama Islam, maka bagi urunnya itu yang selamat. Ma'asyarah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang pemuda yang pakaiannya serba putih, rambutnya cukup hitam, namun tiada tanda-tanda bahwa orang tersebut adalah seorang musafir. Dan anehnya, satupun sahabat tidak mengenal orang tersebut. Namun ulama salaf berpendapat bahwa orang tersebut ialah malaikat. Lalu gedung urung tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sembahyang, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji ke Baitullah bila engkau mampu melaksanakannya." Segala menentang ke dalam pidato yang akan berkelanjutan. Terlebih-lebih ritual laki mu'ah, kadang kena tutur yang kasar, kadang musir balon pegahaba, karena lon keluar baru tak tahu lentu ilmu dan baru tak tahu lentu hidayah. Jadi terlebih-lebih laki mu'ah rakan-rakan pan mandung, undur mangqala wala tandur mangqala. Jangan lihat apa yang saya katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Dariku yang lu pegang necok punya faedah dan baik usaha yang pegang, karena lu nya memang hana pantas mendangi naik turun drone, karena lu nya memang galam nak ilmu memang galam pantas untuk naik turun bermandung. Jadi agama Islam ini ialah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam agama tersebut intisarinya ialah bersyahadat bahwa tiada lain Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, serta naik haji ke Baitullah jika kau mampu melaksanakannya, atau lebih dikenal dengan nama rukun Islam. Syekh Abdul Aziz pernah mengatakan bahwa Islam ini ialah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, serta taat dan tunduk kepada Allah, serta merendahkan diri kepadanya. Ma'asyarah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang Islam, Islam adalah agama lahiriah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu-satunya agama yang diterima oleh Allah dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sayangnya bagi mereka yang di luar daripada Islam, bagi mereka yang tidak mengerti tentang Islam, bagi mereka yang tidak memahami dan berada dalam agama Islam. Dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah mengatakan, "Wa man a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa menghendaki agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidak diterima agama itu, dan di akhirat dialah termasuk orang yang paling rugi. Maka alangkah sayangnya, alangkah penderitanya bagi orang-orang yang berpertalian selain daripada agama Islam. Mereka Yahudi yang beragama, mereka Yahudi yang menyembah berhala,
ketika menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka-mereka Nasrani yang memilih agama Kristen menjadi agamanya. Dan mereka pula Majusi yang lebih memilih api menjadi Tuhannya, dengan mementingkan animismenya yang sesat, yang jauh daripada ajaran Islam. Ikhwanul karimah rahimakumullah. Bersyukurlah kita yang tinggal di negara Islam ini, karena mayoritas penduduk negara Indonesia ini ialah beragama Islam. 90% daripada penduduk Indonesia beragama Islam. Maka bersyukurlah kita dan sejahteralah kita, termasuk juga non-muslim yang ada di negara kita. Dikarenakan kita dengar bahwa orang Islam di negara kita menindas orang kafir, menindas Cina, menindas Buddha yang ada di Indonesia. Tetapi berbeda jauh dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya itu adalah kafir. Mereka semua menindas kaum Islam, dan agama Islam di sana sangat terkucilkan, dihina, direndahkan, tak dianggap ada oleh mereka. Dan di sana mereka begitu sengsara, menderita, dikarenakan di sana orang kafir menyiksa mereka, membuat mereka sangat sengsara dan morat-marit dalam keadaan Islam. Bahkan Islam di Rohingya, mereka bombardirkan mereka semua. Rudal-rudal milik mereka menyerang negara-negara Rohingya, dan juga Islam di Palestina, dan juga Islam di Irak. Mereka semua diserang. Begitulah kejamnya negara kafir. Namun berbeda sekali dengan negara kita yang umatnya adalah umat Islam, yang umatnya beragama Islam. Namun sayang alangkah sayang, negara kita yang umatnya mayoritasnya adalah Islam, namun tidak berpedoman kepada Islam. Seorang ulama Allah, seorang tokoh wali Allah, bahkan merupakan Habibullah, keturunan daripada Rasulullah SAW, mereka penjarakan, mereka kurung. Padahal beliau adalah menyuruh kepada agama Islam, menyuruh pada jalan kebenaran, mengajak kepada jalan kebaikan, namun mereka penjarakan. Namun mereka yang menghina ayat suci Al-Quran, mereka biarkan begitu saja. Mereka yang menghina ulama, mereka biarkan begitu saja, tak ada tersentuh dengan payung hukum. Dan mereka yang menjadi pelacur yang ada di negara Islam, mereka biarkan tanpa mereka hakimi seadil-adilnya. Dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah ialah agama Islam. Maka kaso yang umat Israel daripada agama Islam, maka alangkah rupa. Maka jelaslah agama yang diterima di sisi Allah SWT ialah hanya satu-satunya, yaitu Islam. Menyerta ulang kaji kepada kisah-kisah yang dahulu, yaitu kisah-kisah Iban urun Islam yang memperjuangkan Islam, Iban Rasulullah memperjuangkan Islam, maka akan terdapati lagi tanya cukup tak menderita urinya pemandu. Iban Nabi Muhammad untuk siapkan Islam dalam kebal Islam cukup tak menderita aku diperang, dihina oleh awak kafir, bahkan diharam dengan kita, bahkan buatnya mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa, bahkan tak pernah ini namun Allah diselamatkan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu besar pula jasa-jasa daripada Nabi Muhammad dan juga istrinya. Iban jasa daripada Siti Khadijah kepada Islam. Guru manu harta aku, yang harta koknya setengah daripada harta ulun Mekah. Guru mandung kepada
namun dia tanya jino hanya tanya na perjuangan daripada Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Iban yang memperjuangkan Islam, gemuruh darah untuk memperjuangkan Islam, dan juga iban perjuangan daripada sahabat-sahabat Rasulullah, iban perjuangan daripada Umar bin Affan, Abu Bakar, iban perjuangan daripada Utsman bin Affan, iban juga perjuangan daripada Ali bin Abi Thalib dalam menyebarkan agama Islam. Dan menyatakan tak ulang kaji tiban Islam di Nanggro Aceh ni, maka sungguh luar biasa. Nanggro Aceh idang makmu di Nanggro Aceh idang makmu di karena Islam. Nanggro Aceh idang makmu karena Islam. Iban tahu pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang Sultan Iskandar Muda tersebut memang kepimpinan cukup hadade. Bahkan pemerintahan gonya ite sahabat-sahabatnya, igenang sahabatnya. Pemerintahan gonya duduk ke Nanggro Pahang, Johor, Jeddah dan sebagainya. Yang daripada pemerintahan gonya rakyat makmum ada sentosa karena kantor kepada Islam. Begitu pula dengan bagaimana sejarah pejuang daripada Aceh yang pejuang tersebut yaitu adalah Cutnya Adik dalam perang kafir, berjuang agama Islam, berjuang Nanggronyu. Beliau tidak mengenal lelah, padahal beliau adalah seorang wanita, namun beliau begitu tegar dalam memperjuangkan agama Islam ini. Cutnya Adik memperjuangkan Islam ini dengan begitu luar biasa. Bahkan kafir menulis dalam bukunya The Woman of the Leader, yaitu panglima perang wanita yang begitu luar biasa, yang begitu garang memperjuangkan agama Islam. Bahkan di saku beliau terdapat rencong yang siap menghujam ke leher Belanda dengan tidak takut sedikit pun. Dan beliau begitu luar biasa memperjuangkan agama Islam. Maka bentuk kesimpulan daripada pidato Tuan orang yang berbahagianya ialah Islamnya ialah terdiri daripada 5 buah perkara. Perkara yang pertama ialah bersyahadat bahwa tiada lain Allah yang berhak disembah, tiada lain Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, serta naik haji ke Baitullah jika kau mampu melaksanakannya. Dan adapun poin selanjutnya, Islam yang zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman dahulu. Maka patahkanlah, ubahkanlah. Maka tanya generasi yang saatnya tak berjuang agama Islam. Tadu Bina Hidayah, dengan Tadu Bina Hidayah salah sabung dan berjuang agama Islam, karena tak ikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatanya hanta tenja atas Islam, maka sama saja kita tak perlulah agama Islam. Menansyid lagi tanya bantu sagai-sagai ketika sembahyang, karena sembahyangnya adalah tiang daripada Islam. As-salatu limanuddin, fakat akamaha hadza. Sembahyang itu adalah tiang agama. Seorang kaso yang mendirikan sembahyang, maka sama saja dia telah mendirikan agama. Dan seorang kaso yang meninggalkan sembahyang, maka sama saja dia telah merukunkan agama. Maka nanti kesimpulan yang kita cok dari tanya bantu ajaran-ajaran yang kageba dari Rasulullah bersagai-sagai tanya kurula, bersagai-sagai tanya pancu, karena cukup susah Rasulullah kageba ajaran tersebut. Tiban Rasulullah dalam kageba ajaran Islam dengan gemuruh darah, dengan perjuangan begitu luar biasa. Yang perjuangan beliau yang hana so'ek bala, hana so'ek kira, begitu luar biasa perjuangan beliau. Jadi lagi tanya Bandung. Jadi adalah tugas kita yang tak pelihara agama Islam, baik tak boleh agama Islam. Jadi tak jaga agama Islam, maka berperilakulah sesuai dengan hukum Islam.
baik daripada di luar Islam. Qanatu mantap. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.